Sebuah temuan prasasti Yahudi diyakini memuat nama Muhammad yang ditulis jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Prasasti ini dinamai JA 1028 ditemukan di Birhima dalam survei arkeologi di wilayah Najran sekitar 100 km timur laut kawasan Najran, Arab Saudi. Hal ini dijelaskan dalam buku Diversity and Rabbinization pada chapter The Judaism of the Ancient Kingdom of Himyar in Arabia oleh seorang arkeolog terkenal yakni Profesor Christian Julian Robin. Pada prasasti itu tertulis tanggal bertahun 523 Masehi dan ditulis dalam aksara Arab Selatan yakni aksara bahasa Sabaik. Prasasti ini ditulis oleh Tamim Dul Hayat, seorang pejabat tinggi atau jenderal Yahudi Himyar yang menulis atas nama Raja Dunuas, yakni raja terakhir kerajaan Himyar yang memeluk agama Yahudi. Jadi teman-teman, dahulu sebelum Abraha menguasai Yaman, negeri Yaman itu dikuasai oleh kerajaan Yahudi. Dan Zunuwas ini adalah salah satu raja Yahudi yang merupakan raja terakhir sebelum akhirnya dikuasai oleh Abraha. Nah, dalam prasastinya, pada bagian akhir prasasti tersebut, oleh para ahli dibaca dengan sebutan sebagai berikut. Rabbi al-Yahud bi Muhammad atau Mahmad. Nah, Sabaik ini adalah salah satu bentuk dari bahasa Arab kuno. Sedangkan dalam bahasa Arab modern, kalimatnya itu menjadi Rabb al-Yahud bi Muhammadin atau Rabb al-Yahud bi Mahmadin. Yang artinya Tuhannya Yahudi bersamaan dengan Muhammad atau Mahmad. Namun Christian Julian Robin dan arkeolog modern itu mengungkapkan bahwa Mahmad atau Muhammad itu di sini bukanlah nama pribadi, melainkan diterjemahkan sebagai kosakata umum saja atau kata sifat umum yang artinya yang terpuji. Ya, arti dari nama Nabi Muhammad sendiri itu kan memang yang artinya itu terpuji juga gitu ya. Namun karena prasasti ini ditulis sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya sekitaran 47 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, lantas pertanyaannya adalah, siapa sih sebenarnya yang dimaksud yang terpuji ini? Atau Muhammad atau Mahmad ini oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yaman ketika itu kan gitu. Nah, Rabbi Ben Abrahamson itu menduga yang dimaksud yang terpuji di sini adalah Nabi Daniel. Karena Nabi Daniel dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 23 dan pasal 10 ayat 11 dan ayat ke-19 itu disebut sebagai Ishhamudot, yang artinya seseorang yang terpuji. Karena sosok Nabi Daniel ini sosok yang dicintai oleh Tuhan seperti itu ya. Dan banyak umat Yahudi di masa itu berharap dan menunggu akan datangnya sosok pembebas sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 23 yang disebut sebagai nubuat 70 minggu. Namun dalam konteks prasasti Yahudi Yaman ini teman-teman, kalau kita menganggap bahwa Muhammadim atau Mahmadim ini merujuk kepada sosok Nabi Daniel, maka ini dianggap tidak relevan. Karena menurut Rabbi Ben Abrahamson itu mengatakan bahwa ketika itu Nabi Daniel udah nggak hidup lagi. Ya udah nggak ada lagi, udah meninggal. Sehingga ini tidak mungkin merujuk kepada Nabi Daniel sebagai sosok yang ditunggu, ya, sebagai penebus dan pembebas yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi itu sendiri kan gitu. Ditambah lagi karena memang Nabi Daniel sendiri memang bukan seorang sosok penebus atau pembebas atau mesiasnya orang Yahudi. Namun dia dianggap sebagai Haish Syehah Geulah Nitet Nahlo, yang artinya orang kepada siapa rahasia penembusan itu telah diwahyukan, atau orang yang telah diberikan rahasia kapan sang pembebas itu, sosok yang ditunggu-tunggu itu akan datang, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nubuat 70 minggu dalam kitab Daniel itu dianggap oleh orang-orang Yahudi sejak abad kedua Masehi, abad kedua sebelum Masehi, dan oleh komunitas Yahudi tertentu seperti kaum Yahudi Eseni, Qumran dan lain sebagainya sebagai kode waktu untuk menghitung kapan Mesias atau sang pembebas atau sosok yang ditunggu-tunggu itu akan datang, akan tiba seperti itu. Nah, menurut tradisi Yahudi, ungkapan 70 minggu itu adalah bentuk simbolis aja, di mana 1 minggu itu bermakna 7 tahun. Sehingga 70 minggu itu dipahami 7 kali 70, yakni 490 tahun. Nah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Talmud Seder Olam Rabbah dan dalam Talmud Sanhedrin 97a sampai 99a. Jadi hitungan untuk nubuat 70 minggu itu sebenarnya adalah 490 tahun. Dan itu dihitung dari peristiwa besar Yahudi. Nah, Rabbi Ben Abrahamson itu kemudian menghitung kode waktu ini dari tahun peristiwa besar Yahudi,
yakni peristiwa penghancuran kuil Baitul Maqdis kedua pada tahun 70 Masehi. Dan jika ditambah dengan 490 tahun, maka membuahkan hasil tahun 560 Masehi, yakni 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita pelajari kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh, pada masa itu orang-orang Arab itu mulai ada yang menamai anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Nah, hitungan kedua yang dilakukan oleh Rabi bin Amr Hamson itu adalah merujuk kepada peristiwa Bar Kokhba pada tahun 132 Masehi. Dan jika ditambahkan dengan 490 tahun nubuatan seperti itu, maka membuahkan hasil tahun 622 Masehi, yakni tahun di mana Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah yang menjadi titik awal kegemilangan misi kenabian Nabi Muhammad SAW yang disambut juga oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, kan gitu. Nah, jika perhitungan ini benar, setidaknya dalam perspektif Yahudi Himyar di Yaman ketika itu, maka sebutan yang terpuji dalam prasasti Yahudi Himyar ini bisa bermakna harapan akan figur pembebas yang dikasihi Tuhan, yang sosok terpuji itu seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, yakni Nabi Muhammad nantinya. Nah, Rabi bin Amr Hamson sendiri mengatakan bahwa nama Muhammad di prasasti ini bukan merujuk kepada Nabi Daniel secara langsung, tetapi seseorang seperti Daniel, yakni seseorang yang terpuji dan diutus membawa misi kenabian, ya seperti itu, atau pembebasan seperti itu. Tapi sekali lagi, ini merupakan pandangan Rabi bin Amr Hamson dalam konteks diskusi lintas agama, ya, interfaith discussion seperti itu. Tapi menarik kalau kita mengutip ulang hitung-hitungan Rabi bin Amr Hamson terhadap tahun yang dinubuatkan tadi sebelumnya, yakni di mana beliau itu menghitung kode waktu ini dari tahun peristiwa besar Yahudi, yakni tahun peristiwa penghancuran Baitul Maqdis pada tahun 70 Masehi, dan jika ditambahkan dengan tahun nubuatan seperti itu 490 tahun, maka nubuatnya itu membuahkan hasil pada tahun 560 Masehi, yakni 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana sekali lagi kalau kita pelajari kitab sirah dan kitab tarikh Arab, nah, pada masa itu mulai banyak orang-orang tua yang mencoba menamai anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Seperti itu. Nah, hal ini diungkapkan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bahwa pada mulanya tidak ada yang menamai anak-anak yang lahir dengan nama Muhammad di negeri Arab seperti itu dan juga di luar negeri Arab. Namun beberapa waktu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu mulai ada yang menamai anak-anak mereka dengan nama itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini alasannya dikarenakan munculnya kabar akan nubuatan kelahiran seorang nabi di tanah Arab ketika itu yang bernama Muhammad. Seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa nama Muhammad itu udah dikenal sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan nama itu digadang-gadang sebagai nama sosok dari Nabi atau sosok yang ditunggu-tunggu oleh orang Arab maupun oleh orang Yahudi dan mungkin juga oleh orang Nasrani seperti yang diungkapkan oleh Rahib Bahira yang ketika itu berada di negeri Syam, di negeri Syria seperti itu ya. Nah, sementara kalangan misionaris itu mencoba menyebarkan syubhat yang katanya bahwa sebenarnya nama asli dari Rasulullah SAW itu bukanlah Muhammad, melainkan Kathim atau Kutham, katanya seperti itu. Makanya nggak heran teman-teman, itu ada aja oknum tetangga sebelah yang suka mengganti nama Nabi Muhammad SAW menjadi Kathim atau Kutham di kolom-kolom komentar seperti itu. Dan mereka kemudian menganggap itu akan menghinakan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, mengenai topik yang satu ini teman-teman, itu lebih detailnya sudah kita bahas di ebook kita yang berjudul Membela Nabi Muhammad pada volume pertama gitu ya. Di halaman sekitar halaman 120 ya kalau nggak salah. Dan ebooknya itu dapat teman-teman download dengan mengklik link yang ada di atas ini atau link yang ada di kolom deskripsi video pun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Karena di ebook ini kita akan membahas banyak topik ya, dan kita ulas terkait ragam tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, baik yang berasal dari kalangan misionaris maupun dari kalangan orientalis seperti itu ya. Jadi langsung aja di-download buat menjadi bahan dan bekal untuk menghadapi kalangan misionaris dan kalangan ya orientalis mungkin yang ada di internet pastinya ya, yang suka menggugat dan menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun topik yang akan kita bahas di episode kali ini adalah mengenai
fakta ya bagaimana bahwa nama Muhammad itu sudah dikenal sebagai nama nubuatan Nabi akhir zaman sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu sendiri. Yang membuat ada beberapa orang sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah menamai anak-anak mereka sebagai Muhammad seperti itu ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabusada.com. Saya ucapkan terima kasih atas sosialnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat mendukung berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabusada.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Ya, kita memang nggak bisa mengatakan ya bahwa temuan prasasti Yahudi yang ada di Yaman ini menunjukkan bahwa ungkapan Muhammad dalam prasasti itu adalah merujuk kepada sebuah nama untuk sosok yang mereka nantikan, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Namun berdasarkan tradisi dan temuan sejarah itu menyatakan bahwa di masa itu nama Muhammad itu sempat menjadi nama yang dispesialkan atas dasar informasi nubuat akan tibanya tokoh spesial, yakni sosok Nabi akhir zaman. Enggak hanya oleh orang Arab, tetapi informasi ini juga disampaikan oleh kaum Nasrani Arab maupun kaum Yahudi Arab. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa nama Muhammad, walaupun enggak digunakan secara umum ya, secara masif, secara beramai-ramai seperti itu, namun tercatat sudah ada yang menggunakannya dengan harapan bahwa anak mereka itu yang dinamai dengan Muhammad itu kelak akan menjadi sosok mulia yang dinubuatkan itu. Nah, ini menunjukkan pula bahwa kurang tepat jika dikatakan bahwa Muhammad itu adalah nama yang pertama kali diberikan oleh Abdul Muthalib kepada cucunya. Dengan kata lain, kurang tepat ya jika dikatakan bahwa Muhammad ini adalah nama yang baru pertama kali digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena faktanya sebelum itu sudah ada orang-orang yang menggunakan nama ini. Nah, hanya saja teman-teman dalam lingkup yang terbatas, sehingga membuat nama Muhammad itu menjadi terdengar begitu langka yang menimbulkan anggapan bahwa Rasulullah SAW lah sebagai orang yang pertama kali, khususnya dari kabilah Quraisy, yang dinamai dengan nama itu. Nah, karena kelangkaan inilah sehingga ada yang mengatakan bahwa nama ini bersifat unik, hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang memang sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga gitu ya. Makanya nggak heran ketika diceritakan dalam Sirah Nabawiyah bahwa ketika Abdul Muthalib itu mencoba menamai cucunya dengan nama Muhammad, ya orang-orang Quraisy itu keheranan dengan nama nama asing tersebut. Ini karena teman-teman, secara tradisi mereka ini sering menamai anak-anak mereka itu dengan nama leluhur mereka, tokoh-tokoh yang dihormati, tokoh-tokoh leluhur yang hebat-hebat itu. Ya, sedangkan di sini leluhurnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang bernama Muhammad gitu ya, maka mereka merasa asing dengan nama itu. Nah, dalam kitab Asy-Syifa itu Qadhi Iyad mengatakan seperti ini. Demikian pula Muhammad, tidak ada seorang pun dari Arab maupun non-Arab yang diberi nama ini hingga menjelang kemunculan dan kelahiran beliau. Nah, saat itu tersiar kabar bahwa akan diutus seorang nabi bernama Muhammad. Maka segelintir orang-orang Arab itu menamai anak-anak mereka dengan nama tersebut dengan harapan bahwa salah satu dari mereka itulah nabi yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan itu. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa nama Muhammad pada mulanya itu sangat jarang ya, memang sangat jarang dan nyaris tidak dikenal dalam komunitas Arab. Baru kemudian menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW muncul nih beberapa kasus unik di mana nama-nama itu dipakai. Itu pun karena pengaruh ramalan atau nubuatan tentang akan lahirnya seorang nabi yang bernama Muhammad. Oleh karenanya di luar kasus-kasus khusus yang seperti ini, nama Muhammad itu bukanlah nama yang umum di Jazirah Arab pra-Islam ketika itu gitu ya. Nah, dalam beberapa kitab sirah, termasuk oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, itu memaktub beberapa nama-nama tokoh yang dinamai dengan nama Muhammad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut riwayat-riwayat tersebut, jumlah orang yang diberi nama Muhammad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sangat sedikit, yakni antara 3 hingga 7 orang. Dan menurut pendapat para ulama klasik itu ya berbeda-beda pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan lebih seperti itu. Nah, cuma masalahnya itu enggak semuanya itu dapat dianggap valid 100% jika kita itu enggak menguji terlebih dahulu gitu ya.
Nah, nama-nama mereka yang dicatat dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab sirah, ya, kitab-kitab ulama klasik yang menamai nama Muhammad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu seperti yang pertama, Muhammad bin Uhaihah bin Jullah al-Ausi, yakni seorang pemuka kabilah Aus di Yasrib, yakni Madinah. Dan menurut sebagian riwayat, dia ini adalah orang jahiliyah pertama yang bernama Muhammad. Disebutkan bahwa pada masa Raja Himyar, yakni Tubba Abu Karb, itu ketika hendak menyerang Yasrib, Uhaihah bersama seorang rabi Yahudi itu keluar menemui sosok Tubba ini. Nah, si rabi Yahudi ini kemudian memberitahukan Tubba, Raja Himyar ini, dan Uhaihah bahwa kota ini, yakni Yasrib, kelak akan menjadi negeri Nabi yang akan diutus, dan namanya itu adalah Muhammad. Nah, mendengar informasi nubuatan ini, Uhaihah kemudian berinisiatif menamai putranya itu dengan nama Muhammad. Maka jadilah nama dia adalah Muhammad bin Uhaihah, seperti itu, ya. Dan yang kedua, teman-teman, Muhammad bin Sufyan bin Mujassi At-Tamimi, yakni seorang tokoh dari Bani Tamim. Nah, ayahnya, yakni Sufyan, itu diberitahu oleh seseorang bahwa akan muncul nabi di kalangan bangsa Arab yang bernama Muhammad. Maka kemudian ia juga berinisiatif untuk menamai putranya dengan nama Muhammad. Dan yang ketiga, teman-teman, Muhammad bin Hamran atau Hamdan, ya, Al-Ju'fi, yakni seorang tokoh dari kabilah Ju'fi yang berasal dari Yaman. Nah, As-Suhaili dalam kitabnya dan beberapa ulama lainnya itu menyebutkan bahwa ini termasuk salah satu tokoh ini, ya, itu termasuk salah satu orang yang diberi nama Muhammad karena mendapatkan informasi mengenai akan adanya nubuatan tentang Nabi akhir zaman. Nah, yang keempat, teman-teman, yang bernama Muhammad bin Bar al-Kindi, yakni seorang tokoh dari kabilah Kindah. Nah, dia ini dianggap sebagai salah satu yang bernama Muhammad di era jahiliyah atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kelima, teman-teman, Muhammad bin Khuzai as-Sulami, yakni tokoh dari Bani Sulam, yakni cabang dari Bani Zakwan, gitu, ya. Nah, menurut Ibnu Ishaq, dia ini diberi nama Muhammad, ayahnya itu berharap bahwa anaknya itu akan menjadi seorang nabi yang dijanjikan. Nah, yang keenam itu adalah Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Nah, sebagian ulama dahulu itu memasukkannya sebagai nama pra-Islam, ya, orang-orang yang yang lahir sebelum Nabi Muhammad. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menilai bahwa Muhammad bin Maslamah itu sebenarnya lahir setelah Nabi Muhammad SAW itu lahir. Jadi secara teknis Muhammad bin Maslamah ini tidak termasuk yang lahir sebelum Nabi Muhammad, gitu, ya. Sehingga nama yang satu ini bisa dikatakan kurang tepat, dikatakan bahwa tokoh yang menamai Muhammad, yang dinamai Muhammad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Namun, teman-teman, para ulama itu berbeda pendapat siapa saja nama-nama tersebut dan berapa jumlahnya, gitu, ya. As-Suhaili dalam kitab Raudul Unuf itu berpendapat bahwa yang benar itu hanya 3 orang aja yang bernama Muhammad. Namun pakar hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menolak pendapat Suhaili ini. Dikatakan bahwa dalam Fathul Bari, kitab beliau, itu beliau menyatakan bahwa telah meneliti dan mengumpulkan nama-nama orang sebelum Islam yang bernama Muhammad dan jumlahnya itu mencapai sekitaran 15 orang. Ya, meski beberapa mungkin bentuk pengulangan nama, ya, atau kekeliruan penukilan seperti itu. Ya, setidaknya dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada belasan nama orang Arab di era pra-Islam yang pernah bernama Muhammad. Meskipun jumlahnya itu diperselisihkan apakah 3, 6, 7, hingga 15, ya. Namun semua riwayat-riwayat ini sepakat bahwa mereka ini hanyalah segelintir kecil di antara lautan nama Arab saat itu. Nah, kebanyakan dari mereka itu hidup menjelang zaman kenabian atau menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, tidak ada satupun yang mengaku sebagai nabi atau diakui sebagai nabi. Dan ini adalah hal yang dianggap sebagai bentuk penjagaan Allah agar tidak ada sosok yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan yang pastinya semua nama-nama ini diberikan bukan tanpa sebab, namun berdasarkan informasi dari beberapa riwayat, nama-nama ini diberikan oleh orang tuanya karena mereka mendapatkan kabar akan nubuatan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad. Dan informasi itu didapatkan dari rahib-rahib Nasrani yang berasal dari kawasan Syria atau Arab Utara seperti itu, seperti Buhaira yang pernah menubuatkan Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka ini seperti kasusnya Sufyan bin Mujassi dan Adi bin Rabi'ah yang mereka ini berdua memberikan nama anaknya Muhammad karena mendapatkan informasi dari rahib Nasrani yang ada di Syam seperti itu. Nah, ada pula informasi itu didapati dari rabi-rabi Yahudi. Nah, ini seperti kasus Uhaihah bin Julat tadi.
Dan dia itu menamai anaknya Muhammad bin Uhaihah karena mendapatkan informasi dari Rabi Yahudi sendiri yang berasal dari Yasrib, yakni Madinah seperti itu. Dan menariknya teman-teman, pada tahun 2002, peneliti sejarah Dr. Mishari bin Abdul Aziz An-Nasimi itu menemukan sebuah prasasti batu beraksara Arab kuno yang berbahasa Samudik di kawasan pegunungan Jabal Al-Jalaf, utara wilayah Ha'il, Arab Saudi. Nah, prasasti tersebut itu memuat kalimat doa dan di dalamnya terdapat penyebutan nama, yakni Muhammad bin Taba'ah. Nah, penemuan ini sangat penting teman-teman karena nama Muhammad bin Taba'ah ini tidak tercatat dalam kitab-kitab klasik manapun sebagai salah satu orang yang sebelum Islam atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad. Nah, selama ini teman-teman sejarawan itu hanya mendokumentasikan seperti tadi sekitaran 3, 6, atau 7, atau bahkan 15 nama yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh yang mula-mula menamai anaknya itu sebagai Muhammad sebelum Islam atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Maka keberadaan sosok Muhammad bin Taba'ah ini yang tertulis di prasasti Tamudik ini merupakan tambahan data baru bagi sejarah yang sekaligus dikonfirmasi dengan temuan bukti arkeologi seperti itu ya. Nah, penemuan prasasti Muhammad bin Taba'ah ini juga menguatkan narasi bahwa nama Muhammad itu sudah dikenal walau dalam lingkup yang sangat terbatas di kawasan Jazirah Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan teman-teman ini menarik untuk dikaji lebih dalam ya, apakah bin Taba'ah ini di sini terkait erat dengan gelar Raja Tubba As'ab Abu Qarab dari Himyar ya, dari Yaman. Karena jika ini benar ada kaitannya, maka ada kemungkinan bahwa nama Muhammad bin Taba'ah ini berhubungan dengan lingkungan istana Yahudi Himyar atau keturunan Tubba, yang mana hal ini cocok dengan fakta sejarah bahwa Tubba As'ad Abu Qarab Al-Himyari, Raja Himyar, itu pernah berkunjung ke Yasrib atau Madinah dan mendapatkan informasi dari Rabi Yahudi yang ada di Madinah akan nubuatan sosok Nabi yang bernama Muhammad, kan seperti itu. Dan ditambah lagi teman-teman, Tubba Abu Qarab ini merupakan raja Yahudi yang berasal dari Yaman yang pernah menghadiahi kiswah untuk Ka'bah di Mekah seperti itu ya. Nah, jika penggunaan nama Muhammad sebelum kelahiran Rasulullah SAW ini ada kaitannya dengan tradisi keyakinan umat Yahudi di kerajaan Himyar Yaman bahwa akan datangnya seorang nabi yang dinubuatkan bernama Muhammad atau seorang penebus yang bernama Muhammad, maka tidak mengherankan jika penyebutan Muhammad dalam prasasti Najran yang ada di Yaman ini itu memiliki kaitannya tentang nama yang dianggap sebagai sosok yang diyakini, yakni sosok yang bernama Muhammad yang bermakna terpuji, sosok Nabi akhir zaman yang mereka tunggu seperti itu. Dan jika hitung-hitungannya Rabi Ben Abraham Som terhadap nubuatan 70 minggu itu benar, maka ini semakin menguatkan alasan kenapa ada begitu banyak Yahudi yang menetap di Madinah dan bersukacita untuk menyambut Rasulullah di negeri Madinah. Dan juga menjadi alasan kuat kenapa ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad mulai ada orang-orang yang menamai anak mereka dengan nama Muhammad karena mendengar akan informasi nubuatan akan tibanya sosok Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Tapi sebelumnya kita kasih disclaimer dulu gitu ya, bahwa ini bukan klaim absolut gitu ya. Hanya sebatas hipotesis saja terhadap fenomena tradisi sejarah dan temuan arkeologis yang dikaitkan terhadap sosok apokaliptik dalam tradisi Yahudi yang ada di Arab. Namun apapun itu teman-teman, hal ini tidak akan membatalkan status kenabian dari sosok Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai Nabi akhir zaman yang kita yakini. Tapi ya, bagaimana menurut teman-teman mengenai pembahasan kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Adapun selengkapnya mengenai pembahasan ya, membantah ragam tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, itu bisa teman-teman simak di ebook kita dengan judul Membela Nabi Muhammad pada volume pertama, yang sekarang lagi volume pertama. Teman-teman dapat mendownload ebooknya dengan mengklik link yang ada di kolom komentar semat atau di kolom deskripsi video, atau kartu yang muncul di sebelah kiri teman-teman ini. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar banyak yang tahu. Dan gimana menurut teman-teman tentang video ini, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.